Oke ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di motovlog ya. Kali ini gua pulang kerja, mau coba telusurin jalan perkampungan atau pedesaan ya, daerah Ciadek ya, tuh yang arah Cijeruk ke Nagrog ya. Ini gua nge-record buat gua upload di sosmed yang lain atau di aplikasi biru, karena tema gua itu yang di Sibiru itu jelajah pedesaan atau jalur perkampungan ya, dan nama akunnya itu jelajah jalur pedesaan ya. Nah, contohnya gini lah, gua keliling-keliling kampung sambil record ataupun sambil ngobrol ya, tambah-tambah musik lah, meskipun musik lisensi orang ya. Ya mudah-mudahan ada rezeki bisa masuk duit lah gitu. Gua di sini gak bakalan banyak ngomong ataupun apa gitu ya, karena ya gua inilah jalan di sekitar pedesaan atau di perkampungan. Ini jalur yang menuju ke arah Ciadeg ya, dan gua mau tembusin itu ke Cigombong, itu stasiun Cigombong ya. Oke. Oh ya, untuk yang baru gabung ataupun yang baru nonton, jangan lupa ya, tekan subscribe, like, and comment ya. Ataupun jangan lupa subscribe, karena subscribe gratis ya, nggak harus berbayar ataupun langganan ya. So yang mau nikmatin jalan perkampungan ataupun pedesaan ya, beginilah di kawasan daerah Ciadek, nanti tembusnya ke stasiun Cigombong ya. Ataupun gua upload di video, nanti gua kasih ini sih ya, hari ke-6 gua PP kerja. Ini di part 2 nya, di pas pulang kerjanya ya. Yang nonton semoga menikmati dan tidak bosan, dan jangan lupa komen ya, yang mau ngasih saran ataupun cacian ya, terserah ya. Karena gua ya gini dah, gua ngevlognya ya cuman di jalur pedesaan atau di kabupatenan ya, karena jarang-jarang juga kan motovlog itu ngevlognya itu di jalur pedesaan ya. Nah, jadi gua pengen beda lah, kita agak beda lah dari vlogger-vlogger yang lain. Meskipun gua masih ada tema 30 hari PP ya, tapi ini juga masuk ke rangkuman ke 30 ya, mungkin seri part 2 nya ya. Ya untuk part-partan tahu sendiri lah yang namanya video di Indonesia yang udah gak aneh lah, ada part 1 atau part 2 kan. Jadi mungkin ini seri pulang kerjanya itu di part 2 ya. Ya part 1 berangkat, part 2 nya pulang kerja. Dan nanti pun gua update ya, gua ngevlog di kawasan mana aja ya, di perkampungan mana aja. Siapa tahu ya yang namanya rindu gitu ya, yang kalau orang kota gitu ya, yang rindu halaman perkampungannya ataupun pedesaan, kali bisa nostalgia gitu ya. Untuk di sini gue nggak banyak bicara, karena yang sering, bukan yang sering ya, yang sudah gue sebutin sebelumnya, gue nggak terlalu ada tema ya ataupun ada topik pembicaraan selain pengalaman atau kejadian-kejadian buruk yang menimpa gue sebelumnya, ataupun yang kejadian yang bisa gue sharing ke penonton setia, meskipun belum banyak ya, ataupun baru teman-teman gue yang nonton.
Ya inilah ya, kalau belum banyak komentar ataupun masukan ya gua ngebahas pun paling ngedadak ya, ngecapruk juga ya. Nah, dimana di situ ada yang bisa gua komentarin ataupun gua bahas ya di situ lah ya. Jadi instan lah gitu ya, contoh lah tuh si bapak-bapak niat mau bantuin atau apa gitu kan. Ya gue instan lah ya, lihat suasana, karena belum ada masukan juga kan dari teman-teman atau kawan-kawan juga ya. Gue harus vlog gimana gitu. Kalau suruh mundur kayaknya jangan ya, mending kasih support aja, karena mundur itu bukan sesuatu yang bagus buat kita ya. Nah ini tembus ke Pasir Muncang ya, kalau ke kiri kita fokusnya ke Cigombong nanti ya stasiun, jadi kita lewat sini. Di depan pun nanti ada pertigaan sebenarnya, itu ke arah Bohlam yang keluarnya deket BNN itu. Nah, yang ke sebelah kirinya kita bisa ke Ciadeg, bukan Ciadeg, Padurenan. Dan kalau kita ngambil lurus bisa ke tembus ke stasiun Cigombong. Inilah daerah pedesaan. Sebenarnya gue agak ragu kalau ngambil shoot di mana aja itu, karena gue serem kemarin motor gue overhead dan takut kejadian lagi juga, karena masalahnya belum gue temuin atau solusinya belum gue benerin. Karena air radiator kering, karena bisa jadi entah itu kompresi yang bocor atau bocor rembesan ke dalam mesin kan. Ditambah kalaupun bongkar mesin itu harus butuh biaya. Jadi karena berhubung belum gajian dan gajian pun masih lama ya, gue isi radiator dulu aja. Bukan radiatornya ya, cairannya. Mudah-mudahan gak kering lagi. Kalaupun kering ya ujung-ujungnya pasti overheat. Dan ditambah kemarin overheat itu nggak ada apa ya, nggak ada lampu indikator yang di sini nggak nyala, aneh kan. Jadi gue nggak tahu masalahnya di mana. Dan overheadnya pun langsung loss ya, dia nggak ada starter ataupun apa. Tapi kalau untuk lampu sih dia nyala normal, cuman dia kayak nggak ada listrik aja untuk nyalain mesin. Oh kita udah cepet ya, udah sampai sini aja lagi ya. Ini kalau nggak salah daerah mana gitu, daerah yang namanya daerah orang gua nggak terlalu tahu ya. Daerah gua sendiri aja belum gua telusurin, tapi kita telusurin jalan-jalan orang ya. Nggak apa-apa lah, bagi penikmat alam ya ataupun pedesaan perkampungan ya pasti menikmati sih. Dan mungkin banyak yang lihat juga ataupun yang pengguna jalan liatin gua, ya orang ngapain pakai kamera atau gini ya di perkampungan gitu kan ya. Ya gua pengen cari suasana baru lah. Motovlog itu nggak harus touring ataupun apa lah gitu, tapi kita ya motovlog perkampungan lah gitu ya. Apa kita ganti aja tema di YouTube-nya ya, motovlog perkampungan yang dengan set atau alat seadanya. Pertigaan yang gua sebutin waktu tadi ya di video, bukan di video sebelumnya ya, di menit yang tadi. Nah, pertigaan di sini ada pertigaan nih. Nah, kalau kita ngambil ke kanan itu ke Padurenan ya, yang tembusnya bisa ke Cipetir itu loh. Sama sih tembusnya bisa ke Cigombong juga. Nah, kita berhubung ke sini dan tujuan pun kita ke stasiun Cigombong, jadi kita lewat sini ya. Nah, di sini ada pertigaan lagi. Ini pertigaan yang kalau ke kiri itu ke
bohlam ya, yang seperti gua sebutin tadi, dan kita ngambil lurus ke sini ya, ke arah tujuan yang kita mau tuju. Dan mungkin di sanalah penutupan video gua di video kali ini. Jadi yang menonton jangan bosan-bosannya ya, dan jangan lupa like ataupun subscribe ya, dan berkomentar paling penting tuh menurut gua, karena komentar tuh bisa jadi masukan ataupun kritikan bagi gua sendiri. Jadi mohon dukungannya ya. Oh ternyata bisa lewat bawah juga ya. Di sini motor gue kurang enak ya, paling nanti gue ada rencana tuker ke motor yang satunya lagi, suspensinya yang lebih empuk. Tapi ya motor gue bukan motor sport ya, motor bebek. Yang ini suspensinya kerasa banget kena pinggang ataupun sendi-sendi yang terkena guncangan jalan. Rencana pakai motor yang satu lagi, yang Jupiter MX, dia suspensinya lebih empuk lah daripada ini. Tapi berhubung dipakai sama adek gua nanti ngomong dulu lah tuker motor atau gimana, karena sebelumnya gua gak punya duit ya, pakai dulu motor lah, tuker dulu sama duit. Tapi nggak sistem jual aja, gua jual ya kalau bisa dibilang ya, digade lah. Malu-maluin aja juga ya gue ya, karena ada keperluan yang lain kan. CVT gue udah mulai kedengar juga nih, butuh servis. Trading plan beres dalam 1 menit. Iklannya bos, main trading berat, kelas berat kalau udah mainnya trading. Oh kan, motor gua udah gerdek gini. Aduh, butuh servis mulu. Pemasukan belum ada, servis pengen terus-terusan. Mestiin aku. Sebenarnya peralatan ada, gue lengkap ya, cuman kalau posisi di jam kerja atau di hari kerja itu ya Allah, bukannya apa ya, bisa dibilang ya malas lah gue gitu. Tapi yang mau gimana lagi kan. Mungkin gue sampein nyampe Pokari ini video gue tebusin, karena berhubung baterai gue lebih lengkap gitu ya, lebih lengkap, isinya masih full. Dan gue juga waktu itu mau sempet share ya jalur pintas gue kalau ngindarin kemacetan di Cigombong, apalagi pas di lampu merah pintu tol Cigombong itu sudah sering macet. Nah gue biasanya inisiatif dia jalur kiri. Nanti gue coba ambil jalur kiri lah, mudah-mudahan memori cukup, karena gue belum sempat ngecek memori tadi ya. Mudah-mudahan aja cukup, jadi bisa gua ngerekod jalur yang bisa ngindarin kemacetan ya, meskipun sedikit, tapi ngindarin titik vital itu
cepet daripada kita nungguin ke titik pintu aja ya. Sini setelan mic gua masih deket sama mulut dan gua juga gak pakai masker, jadi kurang ke filter, dan suara gua kadang ada yang lebih keras, ada yang lebih halus gitu ya. Jadi mohon maaf ya, karena setup gua masih seadanya ataupun masih murah-murahan, jadi harap dimaklum ya. Dan yang nonton pun jangan terlalu kecewa ya. Jangan kecewa hasil suara, tapi untuk gambar mudah-mudahan lebih menggoda. Nah, kita udah ngelewatin stasiun Cigomong nih. Nah, kita berada di pertigaannya. Kalau pagi ini bisa jadi titik kemacetan ya, parah. Udah di sono pertigaan, sini pertigaan, pertigaan ketemu pertigaan. Ayo bro, yang bawa ladies duluan lah, gue sendiri kok. Sebenarnya lebih enak itu gue pakai apa ya, di depan pakai tripod ataupun tripod apa ya, holder handphone ya. Seenggaknya kalaupun gue ketika telusuri pedesaan atau perkampungan itu gue gak nyasar juga ya, karena sempet gue nelusurin malah nyasar ke pergunungan dan jalan buntu, dan gue pun waktu itu masih malu bertanya ya, karena gue pakai setup kamera dan takutnya yang ditanya pun gak enak gitu. Jadi ini sebenarnya ada sih mounting bawaan kamera ini, mungkin karena gue biasanya buat di mobil, paling kalau gue pasang tuh posisinya di sini nih, di tengah banget. Nanti kalaupun buat nge-record ke depan itu tanpa melihat dashboard ataupun speedometer motor ya, dan ya paling buat kamera HP lah, nanti HP isi kameranya ngadepnya ke gua gitu ya. Nah, jadi ala-ala dua kamera gitu. Cuacanya di sini alhamdulillah cerah, dan kalaupun pagi, nah, di seperti yang diomongin di media-media sosial, pagi itu kita berada di titik suhu terendah ya, itu dia bukan terendah sih, kalau terendah itu kan di minus ya. Ya di suhu di sekitaran 6 atau di belasan lah, di belasan derajat. Nah, ini kita udah masuk ke jalur pemotong yang gue omongin ya. Bocah main layangan udah mulai rame karena udah musim apa ya namanya, bukan penghujan ini bu, sudah musim halodo lah ibarat atau mah mencoba bahasa Sunda nama musim kering lah, musim panas. Ini biasa jalur sini ya. Balik lagi ke tema jalur ini. Jalur sini ya seperti ini, jalur perkampungan juga, cuman sering dimanfaatin buat pemotong ya, karena menghindari titik itu lumayan kalau buat sini. Tapi kalau yang pakainya dua arah, jujur ngomong, pertigaan sekecil ini dipakai dua motor bos, dan larinya udah tau lah, macet. Yang namanya kemacetan nggak bisa ngindarin dari kemacetan. Kita macet-macetan di jalur utama, belum tentu di jalur pemotong itu, di jalur pemotong itu nggak macet. Ya pastilah jalur pemotong pasti macet juga, tapi nggak semacet ataupun separah yang di jalur utama biasanya. Dan sebenarnya di sini nih titik temu motor ini, titik temu motor ya di sini. Cuma satu motor yang pakai dua arah, dan itu pun karyawan, sekalinya antri
panjang bos. Tapi banyak juga ya di video-video gue sebelumnya di jalur ini, tapi nggak belum sampai sini. Gue biasanya ada di video gue yang pertama itu waktu berangkat pagi itu gue lewatnya lewat jembatan flyover yang di depan. Ada event bola nih, tapi gue kurang ini sih di bola. Kayaknya antar desa ini, orang-orang desa juga ada nih. Supporternya tidak dari desa kayaknya nih. Motor gue udah mulai geredek nih. Aduh. Minggu ini belum ada duit, malah harus servis sendiri. Ya tetap aja kan ada bahan yang harus dibeli, apalagi kalau ganti spare part. Aduh, istimewa sudah. Gue belum ngecek gue masih nge-record apa belum ya. Oh masih, berarti baterai gue masih cukup, memori pun masih terpenuhi untuk record kali ini. Pokoknya seperti gue bilangin tadi ya, nih jalur ini di video sebelumnya udah ada, yang video gue berangkat kerja, dan ini sebaliknya. Dan tadi flyover yang di belakang itu yang gue pakai berangkat kerja, karena kalau berangkat kerja flyover itu masih membantu lah memotongnya. Jadi kita nggak harus ke jalur yang tadi pertama kita masuk ya. Ya mungkin kalau udah sedikit agak bosen di jalur sini, di skip pun nggak apa-apa ya, karena gua nggak memaksakan ataupun melarang gitu untuk kalian menonton harus beres ataupun sampai selesai. Karena gua pun menyadari gitu, video gua takutnya membosankan ataupun ya ngapain gitu ya. Ya namanya jangankan membosankan yang menonton ya, gua pun di sini bikin konten karena kegabutan. Meskipun gua harus ngeluarin buat beli kamera ataupun yang lainnya, ya lumayan lah buat temen hiburan gua pulang kerja ataupun berangkat kerja. Jadi nggak kosong-kosong kan, jadi nggak kosong-kosong banget dari kegiatan yang seperti inilah. Oh, bentar lagi musim layangan nih. Gua biasanya jualan ataupun ngotok layangan ya, bukan? Seperti yang gua omongin sebelumnya, gua pembahasannya instan ya gitu. Apa yang gua lihat di perjalanan, gua pasti masuk pembahasan. Karena ya itu, gua belum ada masukan ataupun komentaran dari kalian ya. Jadi ya ini lah, gua refleks instan ya, lihat keadaan jalan ya, itulah yang gue bahas gitu ya. Dan di depan well mungkin udah sedikit dikasih macet. Ini biasanya PT yang di depan nih bubar. Dan gue start tadi di itu ya, di Lengis kalau gak salah, Lengis dekat masjid Gang Ciadet. Kenapa gak gua record dari pabrik ya, jalur pabrik udah tahu lah, masa gua harus record terus di pabrik kan. Dan nanti gua pun upload ada ya di kemarin gua perjalanan dari arah puncak ya, pulang dari puncak gua sempet record dan sempet dapat trouble juga, itu ban meletus ya. Mau nggak mau harus diakalin karena duit belum mencukup ya untuk ganti ban. Dan ini pun belum gua ganti juga ya, gua kasih ban dalam masih lumayan kuat lah, sampai gua punya duit buat ganti ban. Kali ada yang mau nyumbang ya gua ambil lah, meskipun bekas ataupun kanisiran, selama ban itu masih bisa dipakai gua pasti pakai kok. Ngarep dikit ya malah.
belum bubar tapi udah macet ini. Ah, macetnya ini lah, mobil-mobil gede ini. Serem juga nih kalau jalur mobil gede ini. Ditambah di jalur ini gue sempet juga bahas ya di video sebelumnya, banyak yang mengalami kecelakaan ataupun tunggal ataupun kena tabrak ya. Tapi yang gua lihat sih di jalur ini banyaknya yang kelindes ya, karena jalur ini jalur ya mobil-mobil gede gini lah, namanya jalur kabupaten kan, jalur penghubung. Berbesan. Nah, mudah-mudahan motor gua dipakai keliling-keliling nggak ada trouble ya. Semoga aja yang kemarin air radiator kering nggak terjadi. Dan rencana gua mau ganti penutup air radiatornya, mungkin karena kemarin kesumbat kayaknya, jadi dia nggak masuk air cadangannya, jadi overheat lah, dia kekeringan. Mudah-mudahan itu aja yang kendalanya, tapi untuk kendala lain ya janganlah, cukup. Oke, mungkin di sesi video kali ini gua tutup di sini ya, karena di sini juga kita udah nyampe ya. Nah, patokannya gua di sini Pokari ya. Sering-sering lah gua paling, yang sering nonton gua sampai akhir, gua paling tutup videonya di sini ya. Nih, patokannya di Videotron ini. Dan jadi video penutup gua kali ini. Untuk yang menonton, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.